Oke, jadi kalau misalnya my friends lihat di tampilan layar saat ini, kemarin itu ada pengumuman bahwa, salah satu saham yang akan masuk ke dalam MSCI Global Indexes itu ada perubahan dari sisi porsi. Jadi mereka melihat dari faktor yang namanya FIF ya, Foreign Inclusion Factor. Nah, kalau misalnya my friends ingat beberapa waktu yang lalu, kita pernah bahas mengenai potensi nilai transaksi yang akan terjadi ketika rebalancing ini efektif ya. Jadi kalau my friends nonton, saya lupa ya mungkin beberapa minggu yang lalu, entah seminggu atau 2 minggu yang lalu, kita menyebutkan bahwa kemungkinan besar range-nya adalah sekitar antara 3 atau 4 triliunan sampai dengan 10 triliun untuk si DSSA. Jadi ini saham DSSA nih yang masuk notes-nya si MSCI. Nah, kenapa kita bilang seperti itu? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama kita melihat pada saat Aman Mineral masuk ke MSCI Global Index, transaksi yang terjadi berapa, dan kita juga coba memperhitungkan faktor-faktor yang mungkin terjadi di luar ekspektasi pasar. Jadi buat my friends yang baru ngikutin perubahan-perubahan yang terjadi dalam indeks global seperti MSCI atau FTSE, mereka itu bisa last minute ngeluarin informasi baru ya, yang cukup membuat pasarnya itu kaget atau mungkin tidak expect itu bakal terjadi. Nah, apa sih impact-nya sebenarnya sama si DSSA ini? Yang jelas inflow yang masuk akan lebih kecil dibandingkan dengan inflow yang diekspektasikan sebelumnya. Tapi baik lagi my friends, pertanyaannya adalah apakah hal ini akan menjadi sentimen yang buruk? Pertama, yang my friends harus ingat adalah bukan dikeluarkan dari MSCI, bukan tidak jadi, tapi porsinya tidak sebesar dari yang awalnya disebutkan. Jadi ini harus dilihat dari sudut pandang ini terlebih dahulu. Terus yang kedua, kalau misalnya my friends perhatiin dari sisi pergerakannya DSSA, kemarin saya coba cek nilai transaksi yang terjadi pada saham DSSA, ini kalau my friends perhatiin, mayoritas terjadi transaksi itu di harga bawah ya. Jadi bukan dari atas, terus ARB, sahamnya enggak ARB, dan mayoritas transaksi itu terjadi di harga bawah dengan nilai transaksi yang sangat besar sekali kemarin. Kalau saya tidak salah hampir 800 miliaran ya atau bahkan lebih ya kemarin per saya coba cek, dan mayoritas semua transaksi 90% lebih itu transaksi di harga bawah. Nah, kalau melihat dari pola transaksi seperti ini dan tidak ARB sahamnya, ini bisa dikatakan semua sentimen negatif itu sudah price in. Jadi di luar ekspektasinya pasar itu seharusnya sudah price in. Kalau melihat keadaan ini, seharusnya, baik lagi disclaimer ya my friends ya, saham seperti DSSA kalau toh pun terjadi koreksi lagi, sekali lagi, kalau toh pun terjadi koreksi lagi, seharusnya koreksinya tidak sebesar kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh pun koreksi ini terjadi, dalam beberapa waktu ke depan, bisa hari ini, bisa juga dalam minggu depan, harusnya akan terjadi rebound. Dan kalau melihat pola seperti ini, normalnya reboundnya akan sangat kuat sekali. Ya ini saya berbicara dengan normalnya yang terjadi ya, my friend. Bisa aja sih anomali dia ARB lagi bisa ya. Tapi kalau melihat dari keadaan saat ini, probabilitasnya besar harusnya akan diikuti dengan rebound yang sangat kuat. Dan kalau seandainya kemarin IHSG itu agak berat pergerakannya karena memang dibebani sama DSSA ini sehingga mempengaruhi saham-saham konglomerasi yang lain atau mungkin sentimen negatif terhadap saham-saham yang lain, berarti ketika DSSA ini bisa mengalami rebound atau terjadi pembalikan arah dengan volume yang besar, ini juga bisa membalikan sentimen yang tadi negatif bisa menjadi positif untuk saham-saham yang terkorelasi atau mungkin berhubungan dengan konglomerasi seperti DSSA ini. Jadi kalau buat my friends yang bertanya apakah nanti bisa tambah negatif nih sentimennya, melihat dari keadaan sekarang kalau toh pun terjadi koreksi seharusnya tidak sebesar kemarin, dan kalau nanti sampai terjadi rebound yang kita ekspektasikan harusnya dalam beberapa waktu ke depan terjadi, harusnya akan diikuti dengan rebound yang sangat kuat sekali.